Setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro ini kemudian terus dilakukan, terus diperpanjang dari pekan ke pekan, bulan ke bulan. Kemudian setelah kemarin kita sama-sama mengetahui realita yang ada di lapangan adalah kemudian kasus COVID ataupun kasus corona ini meninggi. Kemudian diberlakukanlah PPKM mikro dengan penebalan ataupun dengan pengetatan. Kemudian masyarakat dan juga para tenaga medis, tenaga kesehatan menantikan langkah apa lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menekan laju dari kasus COVID-19 ini yang begitu meningkat secara tajam. Nah, ternyata jawabannya sudah kita dapatkan dari Presiden Joko Widodo tadi yang sempat mengutarakan bahwa 3 Juli akan dimulai PPKM mikro darurat. Apakah ini merupakan cara yang tepat untuk bisa membahas hal ini? Sudah hadir para narasumber tentunya. Yang pertama mungkin saya akan tanya dengan penjawabannya singkat saja, Mas Hermawan Saputra atau Dr. Hermawan Saputra selaku ahli kesehatan masyarakat, apakah sudah cukup puas mendengarkan keputusan Pak Jokowi ini? Kita apresiasi ada kemajuan tetapi tidak tepat dan belum puas. Baik, tahan sampai di situ. Kenapa Mas Hermawan tidak tepat dan belum puas? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Saya akan perkenalkan dulu narasumber lainnya. Sudah bergabung dengan kita tentunya Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, dan juga ada Bapak Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Riza. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Putri, Pak Ganjar, Pak Saputra, dan semua pemirsa. Baik, mungkin saya ingin dengarkan dulu dari Pak Ganjar, karena kalau menurut catatan ini PPKM Mikro dengan pengetatan ataupun juga PPKM Mikro darurat ini akan berlaku di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Nah, di Pulau Jawa atau maksud saya Provinsi Jawa ya. Provinsi Jawa ini, Provinsi Jawa Tengah maksud saya, ini menjadi provinsi dengan zona merah terbanyak Pak di antara provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa dengan total 22 wilayah. Ketika kemudian PPKM Mikro darurat ini diberlakukan Pak, adakah perbedaan tentunya dengan PPKM yang sebelumnya? Iya. Cuklaknya belum turun sampai hari ini, tapi 2 kali rapat kita dengan Pak Menko kemarin sudah kita dengar arahnya kemana. Maka kemarin saya mencoba mengidentifikasi kira-kira dari seluruh zona-zona merah di level kabupaten kota itu mikronya, zona merah mikronya itu level RT-nya ada di mana saja. Kalau kita menggunakan standar yang ada di regulasi hanya 105 RT. Menurut saya kok terlalu kecil ya, karena kita melihat kondisi seperti ini. Maka kita menggunakan ilmu epidemiologisnya, terus kemudian kita cek secara epidemiologi, ternyata nemu kurang lebih 7.666 RT yang level RT yang zonanya merah. Maka saya minta untuk yang zona merah itu di lockdown. Nah ini sekarang kita lagi proses untuk menungguin mereka, agar mereka bisa ngunci. Barusan saya sore tadi dari Solo ke Sukoharjo melihat praktek itu, dan ya mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Tidaknya pemanasan lah, nanti menuju apa yang mau disampaikan oleh pemerintah pusat. Tapi kira-kira gambarannya kita insya Allah siap dan menyiapkan. Baik, sudah siap dan menyiapkan Provinsi Jawa Tengah. Dari Provinsi DKI Jakarta sendiri Pak Riza Patria, bagaimana ataupun ada rencanakah untuk bisa melakukan PPKM Mikro darurat ini yang berbeda dengan PPKM Mikro sebelumnya? Ya, tentu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami, pemerintah daerah, melaksanakan apa yang menjadi keputusan dan kebijakan Satgas Pusat maupun pemerintah pusat. Kami siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pertama, mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan PPKM Mikro dan memastikan bahwa masyarakat mengerti, memahami, dan melaksanakan. Kemudian juga menghadirkan aparat dan juga elemen lainnya, mulai dari elemen pemerintahan sampai elemen masyarakat, RT, RW, dan berbagai komunitas untuk sama-sama aktif melakukan pengawasan, pemantauan, dan juga dari aparat untuk melakukan penindakan bagi siapa yang melanggar, dan memastikan bahwa semua unit kegiatan, kantor, tempat usaha, restoran, hotel, pabrik, dan lain-lain, tempat mal, pasar, dan semua melaksanakan apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat atau Satgas Pusat terkait PPKM darurat. Di samping itu juga kami akan terus meningkatkan dan mengupayakan ke berbagai ketersediaan fasilitas, rumah sakit, tempat tidur, ruang ICU, tenaga kesehatan, tempat pemakaman, ambulan, bahkan oksigen, masker, APD, semuanya
kita akan upayakan yang terbaik bagi masyarakat. Namun demikian sekali lagi, betapapun baiknya, cepatnya pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas, tidak ada artinya kalau tidak mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Jakarta, yaitu kami minta masyarakat Jakarta tetap berada di rumah karena di rumah ada tempat terbaik dan laksanakan protokol kesehatan secara ketat. Baik Pak Riza, Pak Ganjar, tidak ada artinya kalau masyarakat tidak ikut mendukung, tidak berperan serta, tidak melakukan aturan-aturan tersebut. Artinya ada faktor yang harus ditekankan, pengawasan, pemantauan, dan juga penindakan. Mungkin ada hal yang khusus mengenai hal ini yang akan diberlakukan di Provinsi Jawa Tengah, Pak Ganjar. Ya, edukasi Mbak. Jadi yang pertama mengedukasi tidak boleh berhenti begitu ya, dan memberikan contoh. Maka kemarin kalau kita melihat beberapa pimpinan pada level lokal tidak memberikan contoh, saya bilang udah diproses hukum aja gitu. Nggak usah ragu-ragu begitu. Kalau pimpinannya nggak bisa kasih contoh, bagaimana rakyatnya mau mengikuti? Nah ini yang kita sampaikan kepada warga masyarakat. Kita tidak boleh berhenti mengedukasi, karena sore ini saja sebelum dengan TV One, kami wawancara radio mengatakan, kami ini hanya flu biasa, ya kami tinggal kebetulan tidak di Jawa Tengah karena tadi radio nasional, terus kemudian disampaikan kami habis makan gorengan ya tidak COVID kok, nggak usah lah semua terlalu paranoid begitu. Nah saya sampaikan juga, Anda pernah dites nggak PCR tesnya gitu ya, ternyata belum pernah begitu, tapi dia menjudgment. Nah yang begini-begini ini kan mesti kita edukasi lebih begitu ya, dan sudah ada sih beberapa ketentuan, saya kira TV One juga sudah tahu bagaimana sektor-sektor esensial yang kritikal dan sebagainya yang sudah akan diatur ketentuannya. Maka dari itu nanti kita coba terjemahkan, dan TNI Polri sudah diminta nanti untuk melakukan tindakan tegas. Tentu Satpol PP juga kita siapkan dan komando kita siapkan dari kepala daerah itu. Baik Pak Ganjar, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak di tengah kesibukannya untuk bisa berbagi informasi ini dengan kami. Semoga nanti juga rencananya bisa berjalan dengan lancar, masyarakat juga patuh sesuai dengan kaos yang dikenakan oleh Pak Ganjar. Jateng di rumah saja. Rasanya itu menjadi message atau pesan yang bisa dilaksanakan bukan hanya untuk masyarakat Jawa Tengah Pak Ganjar, harapan kami, tapi juga masyarakat provinsi lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Ganjar, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza masih bergabung dengan kami. Pak Riza, nanti setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan, termasuk ingin sekali kami mengetahui Pak Riza, bagaimana rencana dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang rencananya ini juga akan menjadikan stadion tertutup begitu untuk menjadi tempat penampungan dari masyarakat yang menderita corona. Dan juga Mas Hermawan bisa dijelaskan tadi memberikan apresiasi tapi belum pas, belum puas. Betul. Kenapa? Kami akan segera kembali sesaat lagi.